Setelah kemarin kita belajar tentang Law of Attraction, sekarang giliran kita belajar tentang Law of Assumption. Dan mungkin nanti ada LOA berikutnya ya, karena LOA ini bagi saya itu ada 3 dan semua bakal saya bagikan di channel ini ya. Jadi teman-teman bisa belajar, teman-teman nanti bisa menyimaknya, dan kalau perlu teman-teman bisa mempraktekannya. Entah videonya nanti ada yang panjang atau videonya hanya sebentar ya, pokoknya itu ada ilmunya ya. Kita langsung belajar. Law of Assumption adalah prinsip universal yang menyatakan bahwa apa yang kita anggap benar atau kita yakini, pokoknya dengan kuat ya, akan menjadi kenyataan dalam hidup. Artinya, realitas tercipta dari asumsi atau keyakinan internal kita, bukan dari keadaan eksternal. Konsep ini dipopulerkan oleh Neville Goddard, seorang penulis dan pengajar spiritual terkenal. Menurutnya, perasaan yakin atau asumsi yang kita tanam dalam pikiran bawah sadar adalah kunci untuk mewujudkan apa yang kita inginkan. Jadi, seperti yang teman-teman udah pelajari di channel ini, kenapa saya sering bilang pikirkanlah sesuatu yang diinginkan, seolah-olah itu sudah dimiliki, dan rasakan juga bagaimana bahagianya. Ya begitulah. Kita belajar tentang Law of Attraction, kita belajar tentang Law of Assumption. Itu bukan karena kita kekurangan ya, kita menggambarkannya, kita menanamkan pada pikiran bawah sadar. Tapi kita adalah orang yang berkelimpahan, apalagi kalau teman-teman pengen memiliki nilai uang tertentu, ya itu memang ciptakan untuk teman-teman bisa aplikasikan dan wujudkan di kemudian hari ya. Meski prosesnya tiap orang berbeda ya, sering saya bilang ya, tapi bukan berarti Anda tidak mungkin. Dasar konsep Law of Assumption, imajinasi menciptakan realitas. Imajinasi adalah alat terkuat kita. Apa yang kita bayangkan dengan penuh keyakinan akan terwujud di dunia nyata. Kalau kita mau sesuatu, bayangkan itu dengan jelas seolah-olah sudah terjadi. Dan ini sering kita bahas juga ya. Namun ada juga yang nggak percaya ya. Jadi kayak dikira kita berkhayal, dikira hanya omong kosong, dikira kita hanya membual dan lain sebagainya. Tapi ya kita nggak perlu pedulikan orang-orang seperti itu, karena mereka nggak bisa menjangkau apa yang kita pelajari, apa yang kita dapatkan, dan apa yang kita terapkan. Lalu perasaan adalah rahasianya. Perasaan adalah penentu dari asumsi yang kita tanam. Kalau kita merasakan seolah-olah sudah memiliki apa yang kita inginkan, itu akan menjadi kenyataan. Kita harus merasa seolah-olah keinginan udah terkabul sekarang, bukan nanti ya. Bukan kita berpikirnya, wah nanti kalau begini, besok kalau begitu. Jadi bukan sesuatu yang udah terjadi, tapi yang akan datang. Nah, itu sesuatu yang keliru. Jadi kita harus fokuskan pada apa yang kita inginkan itu, seolah-olah sudah kita dapatkan. Ya sebenarnya sudah kita bahas juga banyak, tapi di sini saya ingin membuka lagi diskusi tentang Law of Attraction, Law of Assumption, dan nanti ada satu lagi yang itu sangat luar biasa dan itu harus dilakukan. Lalu keteguhan, konsistensi dalam mempertahankan asumsi adalah kuncinya. Kalau kita bisa terus merasa yakin meskipun kenyataan fisik belum menunjukkannya, lambat laun kenyataan itu akan berubah sesuai asumsi kita. Jadi, kadang kita berpikir sesuatu yang kita inginkan hanya seolah-olah kita udah memiliki. Dan kita konsisten di situ, kita fokus di situ. Apa yang kita inginkan tidak pernah berubah. Itu juga akan menjadi sebuah realita. Meskipun kadang kita ini nggak tahu ya. Tiba-tiba loh kok ternyata udah punya ini, ternyata kok udah punya itu. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Dan tentu saja ini nggak bisa dilogika ya. Ketika kita mengedepankan yang namanya logika, biasanya malah justru akan nggak fokus karena terganggu.
nanti akan ada suara-suara dari diri kita sendiri yang bilang, ngaca, lu siapa? Nggak mungkin, mimpi lu terlalu tinggi. Itu dari dalam internal kita. Belum lagi nanti ada yang dari eksternal, dari orang-orang yang sebenarnya mereka nggak mau kita bisa menjadi lebih baik atau kita keluar dari circle mereka. Intinya mereka maunya adalah kita jadi bagian dari mereka terus atau bahkan di bawah mereka. Makanya ketika kita mempelajari sesuatu, biasanya itu malah justru akan banyak hambatan, akan banyak pertentangan, akan banyak sesuatu yang itu malah membuat kita lemah ya dalam perasaan. Nah, itu yang perlu kita abaikan. Jadi jangan pernah kita terbawa ke apa yang diinginkan orang. Apalagi tentang kehidupan kita ya, kita sendiri yang menentukan. Impian itu adalah hak personal, bukan hak orang lain. Jadi ketika Anda dilarang untuk sukses, Anda dilarang untuk maju, orang itu nggak punya hak. Karena yang memiliki hak sepenuhnya adalah ya kita sendiri atau Anda sendiri. Sorry ya, kalau mungkin bahasanya belepotan ya. Kadang bilang kita, kadang bilang Anda, kadang bilang teman-teman. Tapi ya intinya dalam bahasa itu kita adalah satu kesatuan yang saling diskusi ya. Lalu kita membahas prinsip utama dalam law of assumption ya. Anggap sesuatu sudah menjadi milik kita. Ketika kita menginginkan sesuatu, anggap bahwa kita sudah memiliki atau sudah menjadi seperti yang kita inginkan. Pikirkan, rasakan, dan bertindak seolah-olah itu sudah nyata. Meskipun itu hanya manipulasi dalam pikiran bawah sadar kita, namun itu adalah sebuah program yang nanti akan memancarkan sebuah getaran dan itu akan menarik sesuatu yang menjadi kenyataan. Jadi jangan pernah kita terjebak ya dalam sesuatu yang mungkin tiba-tiba kita kepikiran, aduh mana mungkin, mana bisa. Nah seperti itu ya. Jadi kita nggak boleh. Fokus aja dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, apa yang menjadi tujuan utama dalam hidup kita. Lalu selanjutnya, abaikan kenyataan saat ini. Jangan biarkan keadaan fisik atau realitas saat ini mengganggu asumsi kita. Kita harus punya keteguhan buat tetap percaya sama asumsi kita sendiri. Meskipun kondisi sekitar nggak sesuai. Nah, inilah yang sering kita diskusikan, mungkin tadi juga udah kita sebut ya. Jangan pikirkan kondisi saat ini. Misal saat ini Anda profesinya apa dan Anda punya impian yang besar, ya jangan Anda nanti berpikiran, wah jelas nggak mungkin lah, orang gue cuman jualan onde-onde kok. Nah mungkin berpikir seperti itu, padahal Anda nggak tahu, tiba-tiba mungkin anak Anda, mungkin ada family Anda yang dia bisa support. Wah ini onde-ondenya bagus nih, kita bikin sesuatu yang berbeda nih, kita kemas, kita jadikan oleh-oleh khas dari daerah kita, dan nanti kita akan kembangkan dengan packaging yang menarik, terus kita akan promosikan kemana-mana. Itu bisa merubah hidup Anda meskipun Anda hanya berjualan onde-onde. Tapi kalau Anda bisa membawanya menjadi sesuatu yang berbeda, ya itu akan membawa Anda menuju ke impian Anda, dan bisa jadi Anda akan dapat yang lebih besar. Jadi bukan hanya sekedar yang menjadi tujuan Anda atau impian Anda. Kita lanjut aja ya, biar nggak kepanjangan. Hidup dalam akhir. Fokus pada hasil akhir yang kita inginkan. Misalnya, kalau kita pengen nih, mungkin memiliki penghasilan 100 juta per bulan. Ya bayangin aja, kita udah punya itu, terus kita bisa membeli sesuatu yang mungkin kita inginkan saat ini. Terus mungkin bagaimana kehidupan keluarga kita, mungkin nanti kita bisa menggambarkan kita tinggal di rumah yang seperti apa. Nah itu rasakan bahwa semuanya udah kita miliki, terus fokuskan aja ke hasil akhirnya. Jadi nikmati aja prosesnya. Ya mungkin ada yang ngeles ya, gimana nikmatin proses, orang kayak gini kok hidupnya susah, hidupnya sulit, nyari uang aja mesti pontang-panting ke sana kemari. Nah, ada sesuatu yang perlu dirubah ya. Sebenarnya udah kita bahas, jangan mencari uang, tapi
ciptakan peluang atau ciptakan uang itu berbeda ya. Meskipun tujuannya sama, tapi energinya berbeda. Mencari uang, menghasilkan uang, atau kita menciptakan peluang, itu hasilnya berbeda. Jadi teman-teman tetap fokus pada tujuannya, dan mungkin kalau misalkan ada pertanyaan, kok ini ngalamin gini, ngalamin gitu, silahkan tulis di kolom komentar aja. Nanti kita diskusi di situ. Jadi kita bisa ngobrol di kolom komentar ya. Ada sih kepikiran ya, entah nanti kapan saya belum tahu. Nanti kalau udah waktunya bisa longgar, saya pengen live terus nanti kita bisa diskusi ya. Bagi teman-teman yang setuju, silahkan tulis di kolom komentar saya setuju ya. Dan diingat ya, sukses adalah hak personal, bukan hak orang lain. Jadi sukses dan enggak hanya kita yang boleh menentukannya, kita yang boleh membuat tujuan itu. Salam harmonis. Cerita dimulai, jangan kurai mimpi, berisi inspirasi, bicara tentang mimpi yang tak pernah usai. Law of attraction, kunci meraih